Nah, kadang sahabat pusaka Jawa orang ada satu khilafiyah atau salah penamaan di keris ini karena hampir mirip dengan keris sinom. Nah, sinom sendiri ada dua, yaitu sinom keris sinom dan keris sinom warawari. Nah, perbedaan antara keris kalamisani dengan keris sinom adalah di lambe gajahnya dua, kemudian sinom itu lambe gajahnya satu, kalamisani lambe gajahnya dua. Sinom tidak memakai gusen, kalamisani memakai gusen, juga kadang memakai kruwingan. Nah, perbedaan kalamisani dengan sinom warawari adalah perbedaannya di lambe gajahnya yang dua. Ya, seperti itu, lambe gajahnya dua, dan untuk ricikan yang lainnya hampir sama untuk sinom warawari, cuman perbedaannya di sini lambe gajahnya dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta diberikan nikmat kesehatan, ya, yang tidak dapat kita syukuri secara dohir maupun batin, ya, karena saking banyaknya. Ya, sahabat pusaka, salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita digolongkan daripada pengikut Rasulullah SAW dan diakui Rasulullah SAW di akhirat nanti, dan juga mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, longsor, gempa, angin topan, maupun musibah penyakit. Sahabat pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan serta diberikan ganjaran berupa pahala karena sabar dalam menerima qadarullah berupa penyakit. Sahabat pusaka Jawa yang sedang susah ekonominya, pahit rezekinya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Karena jika rezeki sampai ke anak cucu, kita tentu akan sangat senang sekali. Ya, walaupun rezeki yang paling besar menurut kita adalah rezeki kesehatan, serta rezeki lebih di atas kesehatan adalah diberikan iman dan Islam. Ya, nah sahabat pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris lurus yang sangat masyhur, yang konon katanya anak dari Werkudara atau Bimo atau Bima itu, yaitu Gatotkaca, mempunyai keris berdapur keris lurus ini, yaitu keris kalamisani. Namanya sama, walaupun katanya juga tidak sama dengan keris kalamisani yang akan saya babar, tapi namanya kalamisani. Nah, sahabat pusaka Jawa, Sepertinya dari 169 video yang saya bikin, saya baru babar keris kalamisani ini. Sepertinya. Ya, kalau dapur-dapur keris yang lain kan sering saya babar berulang-ulang karena mungkin beda di Tangguh, beda di Pamor. Kalau keris kalamisani kayaknya ini saya baru ya. Kayaknya saya baru membabar ini. Nah, sahabat pusaka Jawa, sebelum kita buka bilahnya, kita bahas dulu warongkonya. Ya, sahabat pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari jenis warongkonya ini, bentuknya ini adalah gayaman Surakarta, yaitu gayaman bener atau baku. Lihat sahabat pusaka Jawa. Ya, gayaman bener atau baku. Kayunya apa Mas? Ini kayunya adalah katimoho pelet, tapi katimoho pelet yaitu belang sapi. Karena katimoho pelet sendiri kan banyak jenisnya, ada ngingrim, ada dewan daru, ada belang sapi, ada selempang sampir, ya banyak sahabat pusaka Jawa, ada udan riris, ya banyak. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pendoknya ini adalah pendok blewah lamen, ya lamen kuningan lamen, ini tebelnya 0,5, tebel sekali, ya. Kemudian untuk handle-nya ini adalah handle bejen lamen. Handle bejen lamen. Mendaknya ini adalah mendak bejen lamen. Handle-nya ini adalah ikutnya canteng, ya. Handle sendiri untuk nunggak semi
yang Solo itu banyak, ada yang Canteng, Pakubuanan, Gatotkaca, Yudawinatan, banyak sahabat Pusaka Jawa. Mungkin next time insya Allah ke depan saya bisa membabar tentang jenis-jenis handle nunggak semi atau deder yang dari Solo. Jenisnya kan ada berapa ya? Kayaknya ada 8 atau ada 9. Ada 8 kali ya, atau 9 lah. Antara segituan. Nanti saya contoh ini loh, handle Gatotkaca Sebo, ini Pakubuanan, ini Canteng, ini apa, Yudawinatan, kayak gitu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, seperti biasa ini warongkonya warongko biasa karena memang saya dapat lokasian sahabat Pusaka Jawa, dan warongkonya masih kotor. Mungkin berbeda dengan para youtuber yang lain yang ketika membabar udah bagus, sudah bersih. Tapi kalau saya apa adanya saja. Yang penting bilahnya sudah saya warangi sahabat Pusaka Jawa. Kalau digebek atau digosok ulang, dikupas, ini pasti bagus sekali ini. Ya. Ini bawahnya pun sama, ini kayu katimoho. Lihat sahabat Pusaka Jawa, ini ada peletnya. Jadi satu bahan, tapi ini tidak iras sahabat Pusaka Jawa. Iras artinya nyambung, ini ada sambungannya. Kita buka sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih ada pelapisnya lagi. Sahabat Pusaka Jawa, saya akan kedepankan ciri-ciri dari dapur keris Kalamisani adalah, ciri-ciri dapur keris Kalamisani adalah bilahnya yang pasti lurus, bilahnya sedang, kemudian memakai sekar kacang atau kembang kacang, ada jalen, lambe gajah 2. Nah, ini diingat-ingat sahabat Pusaka Jawa, lambe gajahnya 2, ini di sini 2. Kalau dari kamera mungkin tidak terlihat jelas ya. Tapi kalau di sini ini terlihat jelas, ini ada cukitan 2, cutik-cutik itu, ini 2 bukan 1. Kemudian memakai sogokan 2 ya, depan dan belakang, memakai serawean, memakai greneng, dan di sini gusen, dan biasanya juga ada tambahan kruwingan. Nah, kadang sahabat Pusaka Jawa orang ada satu khilafiyah atau salah penamaan di keris ini karena hampir mirip dengan keris sinom. Nah, sinom sendiri ada 2, yaitu keris sinom dan keris sinom warawari. Nah, perbedaan antara keris Kalamisani dengan keris sinom adalah di lambe gajahnya 2, kemudian sinom itu lambe gajahnya 1, Kalamisani lambe gajahnya 2, sinom tidak memakai gusen, Kalamisani memakai gusen, juga kadang memakai kruwingan. Nah, perbedaan Kalamisani dengan sinom warawari adalah perbedaannya di lambe gajahnya yang 2. Ya, seperti itu, lambe gajahnya 2, dan untuk ricikan yang lainnya hampir sama untuk sinom warawari, cuman perbedaannya di sini lambe gajahnya 2. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah nyujen atau lancip. Kemudian untuk gonjonya, kita lihat ini. Gonjonya kemarin sudah saya sering sebutkan, gonjo ada 6 ya. Ada gonjo wuwung atau datar. Kemudian ada gonjo batok menghurep atau sebit rontal. Ada gonjo dungkul, gonjo sepang, kelap lintah, gonjo wilut, ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini ikutnya gonjo apa? Ini ikutnya gonjo sebit rontal. Artinya daun ron yang disobek-sobek. Seperti itu. Oke sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat dari bilahnya sahabat Pusaka Jawa, ini bilahnya ikutnya memakai odo-odo gigir sapi ini sahabat Pusaka Jawa. Bilahnya istimewa ini. Ini gigir sapi. Dan pamornya ini tergolong pamor melumah ya. Menurut saya ini pamor melumah, ini adalah pamor ngulit semangka sahabat Pusaka Jawa. Ini pamor ngulit semangka. Ya. Ini kalau diraba halus sahabat Pusaka Jawa, tidak kasar karena ada besi yang raksak. Besi yang raksak itu kalau kasap ya, kalau Tegal ngomong Tegal Brebes ke kasap diraba ke nyekrak. Sahabat Pusaka Jawa, pamor ngulit semangka sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya mempunyai tuah atau angsar untuk memperluas pergaulan.
Kenapa untuk memperluas keluarga? Karena pada dasarnya manusia adalah apa namanya? Makhluk sosial yang butuh bersosialisasi dengan banyak orang, tidak bisa sendiri. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kalau meninggal pun butuh orang lain. Apa mau meninggal terus datang ke kuburan ngali sendiri, tutup sendiri apa sih, kan enggak seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ketika kita menjadi orang yang luas, pergaulannya luas, tentunya diharapkan di sini adalah luas dan luas. Insya Allah rezeki pun akan bertambah, rezeki pun tambah luas. Ya, jika pergaulan kita luas baik kepada semua orang, kita orangnya luas-luas, ya kita insya Allah rezeki tidak kekurangan, ya seperti itu. Nah, makna dan filosofi dari keris lurus apa Mas? Keris lurus mempunyai makna dan filosofi adalah kita hendaknya mempunyai satu keteguhan hati dan kekuatan iman, tauhid kita langsung kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Tidak bengkak-bengkok. Ya. Khawatirnya baru bengkok belum sempat lurus del mati diisi, kan repot. Naudzubillah min dzalik. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kalau kita lihat tentang selorok besinya ini kalau kita lihat ini warnanya adalah hitam kebiruan, selorok besinya hitam kebiruan. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian ini kita lihat lagi, kita coba lihat panjangnya. Panjangnya berapa, sahabat Pusaka Jawa? Serta lebar bilahnya berapa? Karena saya seperti pada umumnya tukang jahit pasti bawa ini. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa, kita ukur panjang bilahnya ini 32,5 cm, lebarnya ini 1,5 cm. Nah, kalau kita melihat dari pasikutan besinya, ya, ini kita bisa melihat ini garapnya dari mana. Dari bawah sampai ke atas sudah meruncing, besinya agak kebiru-biruan, seloroknya hitam kebiruan, kemudian berkesan wingit dan prigel. Coba sahabat Pusaka Jawa amati, berkesan wingit dan prigel, ya ini berkesan wingit dan prigel. Kemudian gandiknya, ini gandiknya yang pendek serta miring. Ini sudah ketahuan ini ciri-cirinya. Tadi juga panjangnya 32,5 cm, panjangnya sedang, tidak begitu panjang, ya. Kemudian lebar bilahnya 1,5 cm. Ini estimasi Mojopahit. Dan juga pamornya yang pandes, dalam arti menancap dalam, kuat dan kokoh, ya, serta besinya lumer halus. Ini estimasi tangguh Mojopahit. Nah, kalau menurut sejarah sahabat Pusaka Jawa, keris Kalamisani pertama dipesan oleh Prabu Natarojo Benowo, ya, dan empunya adalah Empu Suksengkadi. Empunya Suksengkadi pada tahun 230 Saka, bukan Masehi, tahun Saka. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, keris Kalamisani dulu diciptakan lebih banyak untuk tayuhan atau untuk pegangan, berdasarkan literatur yang saya baca. Ya, jadi keris Kalamisani gampang-gampang susah untuk mencarinya, karena keris Kalamisani ini mempunyai tikel alis, sahabat Pusaka Jawa, ya. Ciri-ciri dari keris Kalamisani adalah sokokan 2, kita ulangi lagi ya, sokokan 2, kembang kacang, ada jalen, ada lambe gajah 2, memakai tikel alis. Nah, ini tikel alis di sini. Kemudian memakai serawean, memakai greneng, memakai gusen, juga kadang ditambah dengan kruwingan. Jadi keris ini komplit ricikannya. Ricikannya komplit, sahabat Pusaka Jawa. Gampang-gampang susah, kadang yang sering banyak ditemui adalah keris Kanda Basuki. Ya, kalau tidak mungkin keris Sinom. Kalamisani agak gampang-gampang susah, sahabat Pusaka Jawa. Ya, gampang-gampang susah dicarinya. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna dan filosofi dari dapur keris Kalamisani yang berpamor murid semangka adalah diharapkan dari sang empu maupun sang pemesan awal dari keris Kalamisani ini adalah menjadi orang yang
luas dan luas pergaulannya, serta tidak melupakan norma-norma agama, ya, maupun norma-norma kenegaraan atau pemerintahan. Jadi dia menjadi orang yang lurus dengan lambang keris yang lurus, tauhidnya lurus, orangnya mempunyai keteguhan hati, kemudian mempunyai kekuatan iman dan pergaulannya luas. Seperti itu. Jadi diharapkan dari sang empu maupun sang pemilik keris adalah keris ini untuk menjadikan seorang yang mudah diterima di masyarakat. Cocoknya buat siapa Mas Oh? Ya cocoknya buat orang-orang yang butuh ketenaran, ya, butuh masa, yang hidupnya lebih banyak dengan bersinggungan dengan banyak orang. Kemudian bisa juga dipakai, dikasihkan kepada orang yang suka menyendiri, yang susah untuk bergaul. Mudah-mudahan dengan doa dari sang empu yang disematkan adanya pamor ngulit semangka, orang yang tadinya sukanya menyendiri, tidak suka bergaul, kemudian terkena imbas atau efeknya dari doa sang empu menjadi orang yang mudah bergaul dan gampang diterima. Ya sahabat pusaka, kalaupun orangnya sudah gampang bergaul dengan memegang pusaka ini dengan lambang yang seperti ini, mudah-mudahan tambah luas lagi pergaulannya, rezekinya pun tambah nambah lagi. Ya sahabat pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pusaka Jawa yang baru nonton video saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat pusaka Jawa mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Ya, yang ingin request dapur pusaka silakan request, banyak yang masuk. Tapi biasanya saya bisa mengabulkan, bukan mengabulkan, menampilkan. Menampilkan kalau ada barangnya. Karena begini sahabat pusaka Jawa, saya sendiri kan kadang mempunyai keterbatasan, yaitu keterbatasan dalam mencari produk atau mencari pusaka yang sahabat pusaka Jawa cari. Karena pusaka sendiri itu jumlahnya hampir mau 1000 ada jenis, ya. Jenis nama-nama pusaka itu hampir mau 1600-an lebih yang ada di buku itu, dihitung sekitar segituan. Nah, saya kan nanti tak cari sedikit-sedikit, ya kan. Ada duit, kita cari, ketemu cocok, kita mahari, kita request, seperti itu. Ya sahabat pusaka Jawa, dari saya itu saja sahabat pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.